harus ada Desi. Sahabat semua, malam hari ini akan dibahas prolog ya sebelum launching sekolah kepemimpinan gemilang. Sekolah yang akan di-launching tanggal 20 Januari 2021 sebagai sekolah yang dinantikan oleh para pemuda dan para pemerhati kepemimpinan di Nusantara. Bahwasanya teman-teman lagi bersiap dan menginginkan dirinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kemajuan kepemimpinan Nusantara. Ya, Kita pastikan 2028 adalah titik poin kita untuk menjadi bagian anak bangsa mengisi 8 tahun ke depan sebagai stok peradaban 2028 dan 2045. Dan insya Allah malam hari ini akan dikupas lebih dalam oleh Gus Fahmi sebagai founder, pembina dan guru bangsa spiritual kita. Kita ingin malam hari ini disuntik ya, dengan suntikan yang menggerakkan, yang memastikan kita bagian yang tidak terpisahkan dengan cita-cita emas 2045 pada beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kebetulan kalau Pak Mulyan ada di sisi saya. Sama dengan yang rel kereta api. Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan kuliah pendahuluan untuk sekolah kepemimpinan Nusantara. Hadir para perempuan, para ibu dari seluruh Indonesia, dari Jawa Barat, Bandung, ada Desi dari Jakarta, Khadijah dari Jawa Tengah, dari hutan Blora. Nah, gagasan tentang sekolah kepemimpinan Nusantara adalah gagasan yang natural tentang bagaimana seseorang siapapun itu harus berkontribusi bagi sesamanya, keluarganya, bangsanya, umat manusia, dan agamanya. Itu intinya. Jadi gimana kalau kamu lolos dari pandemi yang luar biasa ini, terus kamu mau ngapain? Apa janjimu untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk kaummu, untuk negerimu? Nah, dengan dukungan dari sahabat-sahabat dari berbagai lintas pikiran, lintas organisasi massa, lintas mazhab barangkali, kita berazam berkomitmen membangun kebersamaan, membuka ruang-ruang edukasi bagi lahirnya pemimpin-pemimpin alami untuk kemakmuran Nusantara. Nah, gagasan itu dibangun berdasarkan prinsip atau implementasi dari peradaban rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam itu petunjuk bagi manusia. Ayatnya bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, hudalinas, petunjuk bagi manusia. Jadi agama Islam itu dia pegangan bagi kaum muslimin, tapi dia juga panduan bagi manusia. Gitu. Banyak sekali sudah itu terbukti bahwa manusia yang tidak beragama Islam pun dapat pedoman ajaran-ajaran yang indah dan dilakukan. Jadi bahwa sekolah peradaban Nusantara, sekolah kepemimpinan Nusantara adalah prototipe atau refleksi atau potret dari Indonesia sebelum kemerdekaan. Muhammadiyah berdiri, NU berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun
lembaga pendidikan. Ki Hasyim Asy'ari membangun pesantren yang dua-duanya kemudian menjadi cikal bakal dari pilar Indonesia merdeka. Ya. Dan Indonesia yang dibangun dari komposisi yang luar biasa ini ya seperti sekumpulan manusia. Ya, berbagai macam suku, agama hidup bersatu dengan nilai-nilai yang menyatukan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat di mana kita hari ini berada. Nah, rahmatan lil alamin adalah nilai inklusi dari Islam. Jadi Islam itu eksklusif bagi orang Islam karena agama yang benar, tetapi dia juga memberikan jaminan keselamatan, keamanan, keadilan. Bahwa kalau Anda hidup di bawah naungan Islam, seperti yang dipraktekkan dalam ratusan tahun kekhalifahan Islam, atau dalam pemerintahan Islam, orang Yahudi dilindungi, orang Nasrani dilindungi, rumah ibadah dilindungi, pohon-pohon dilindungi, dan seterusnya. Sumber air dilindungi. Itu indahnya peradaban rahmatan lil alamin. Bahwa ada sejumlah penyimpangan, maka hari ini kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ada keindahan lain, harapan 25 tahun Indonesia Merdeka 2045. Pertanyaannya, apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi di masa yang akan datang? Generasi gemilang. Maka hari ini kita yang hidup di zaman ini, kita yang hidup sezaman ini, bersama-sama membangun keakraban pikiran untuk mencoba merancang landscape perjuangan 25 tahun. Nah, maka dalam 25 tahun itu kita akan melakukan 10 garis besar ini. Nomor 1, kita akan mendorong entrepreneur skill up dari go to great entrepreneur untuk menjadi entrepreneur yang hebat. Kita punya project-project yang besar nanti, ya, ternakan ribuan, kebun jahe ribuan ton, dan faname, dan seterusnya. Ya, semua potensi masyarakat di seluruh Indonesia. Bagaimana kita membangun generasi baru entrepreneur, ya, yang bersiap dan sanggup berkompetisi di era global. Yang kedua, go to great leader. Bagaimana kita membangun pemimpin-pemimpin yang hebat. Karena seperti kata Nabi Muhammad, setiap kamu adalah pemimpin. Kemudian setiap orang nanti dari 50 orang yang akan menjadi murid angkatan pertama harus membuat international book, ya, bestseller. Tidak harus punya karya. Punya karya-karya yang menulis buku untuk menginspirasi seluruh dunia. Yang keempat, ini yang penting, kita akan membangun kabinet bayangan. Orang muda. Jadi nanti Faris mungkin akan kita tunjuk jadi menteri pendidikan. Apakah kamu menteri pendidikan? Maka hari ini kamu bernarasi tentang pendidikan, edukasi, pendidikan keluarga, pendidikan non formal. Mungkin, tapi menterinya nggak hanya satu, gitu. Jadi 50 orang itu nanti masing-masing akan jadi dua orang akan berlatih ngurusi pertanian, bernarasi, ngurusi perikanan, perindustrian, perdagangan, dan seterusnya. Kita latihan diskusi, kita latihan sidang kabinet, kita latihan, ya, supaya anak-anak muda terampil sebagai pemimpin. Yang kelima adalah santri korporat. Jadi kita akan membangun korporasi-korporasi besar berbasis nilai-nilai spiritual. Jadi menjadikan setiap perusahaan itu sebagai pesantren. Jadi kebun jahe kita itu sebuah pesantren. Tambak udang faname kita itu sebuah pesantren. Ya. Jadi kalau Socrates bilang seluruh kota adalah sekolah,
maka kita akan bilang seluruh usaha adalah pesantren. Tempat orang nyantri dan nyantri, belajar mengabdi dan belajar ilmu-ilmu untuk kehidupan. Ya. Kemudian kita akan bikin sekolah kepemimpinan, ya, sekolah kajian kepemimpinan yang riset, yang mendorong orang untuk punya narasi, melatih berpikir, ya, mencari bahan, kajian buku, ya. Dan kita akan menjadikan gedung Nusantara di MPR sebagai salah satu markas kita. Amin. Jadi kita akan bekerja sama dengan istana, bekerja sama dengan bupati, wali kota, bekerja sama dengan gubernur, bekerja sama dengan akademi-akademi, sekolah, kampus dan sebagainya. Kita akan jadikan semua tempat sebagai tempat kita kuliah, sekolah. Kita akan menjadikan semua orang sebagai guru, semua orang sebagai teman dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mendukung adanya santri korporat, kita akan bikin Grounded Corporate Coaching, GCC. Ya, kita akan bikin pelatihan dalam rangka menghasilkan korporasi, pendampingan. Jadi Grounded Corporate Coaching ini saya dan salah satu partner kita, seorang Tionghoa, ya, yang akan membantu saya untuk bikin Grounded Corporate Coaching, yang melatih kita semua untuk berpikir dan beroperasi di skala besar. Kemudian yang ke-8, Skill Up Expert. Jadi orang-orang yang lahir dari bootcamp aset itu akan kita sertifikasi, ya, BNSP. Kami punya LSP, lembaga sertifikasi profesi, BNSP, ya. Jadi setelah 3 tahun ini kita berjuang luar biasa, menghabiskan duit yang besar dan waktu yang panjang, lama. Insya Allah ya, kita akan punya lembaga sertifikasi profesi namanya LSP kami. Tapi lebih dulu kami daripada kami. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan kami. Scale up expert artinya nanti setiap orang yang punya yang sudah lulus dari leadership dari bootcamp aset, ada sekitar 50 orang juga nanti akan kita sertifikasi sebagai scale up expert yang akan kesana kemari membimbing UKM naik kelas, kemudian go to great corporation. Nah, UKM tadi akhirnya kita bikin untuk beroperasi di skala korporasi. Kita carikan partner, ya, partner permodalan, partner market, ya, di dunia internasional, ya. Dan terakhir kita membangun civil society ekosistem masyarakat sipil, kelas menengah ekonomi dan kelas menengah kepemimpinan. Masyarakat sipil, kita tahu bahwa bonus demografi, kita akan punya kelas menengah 66% hidup di perkotaan. Kita akan jadi kekuatan ekonomi nomor 4 bahkan dan nomor 7. Indonesia akan menjadi kekuatan adidaya dunia di 2040. Civil society ecosystem bertumbuh pada kelas menengah ekonomi, orang-orang yang punya pendapatan 50.000 US per bulan dan membelanjakannya semua. Azizah pasti senang ini. Dan kita akan punya Desi pasti senang ini. Dan kita akan punya kelas menengah politik, orang-orang yang nggak mempan shock. Ada orang yang mandiri pikirannya, orang yang mengerti, ya. Dan akhirnya 10 program ini akan mewujudkan implementasi peradaban rahmah dan alamin berdasarkan 4 pilar: negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup dalam naungan Wadatun, Thayyibatun, Warahmatullahi Wabarakatuh. Di surganya Allah, kami akan berjuang di seluruh hidup. Saya berterima kasih kepada para perintis. Jangan dilihat sekarang jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Allah. Tapi lihatlah suatu hari, seperti kata Nabi Muhammad, kehidupan akan dijaga, keadilan akan ditegakkan, kebajikan akan dirawat, dan umat manusia akan ditolong. Dan para pemimpin dilahirkan, pikiran-pikiran besar yang melindungi, mengayomi semua umat manusia, membuat hidup manusia menjadi keindahan. Dan semua manusia berlomba-lomba untuk saling mendukung, untuk menjaga bumi, ya, merawat ekosistem, lingkungan hidup, ketahanan pangan. Akan dilahirkan nanti anak-anak muda yang mampu memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Selamat datang angkatan pertama Sekolah Kepemimpinan Nusantara, dan yang akan launching 20 Januari 2001 oleh Gus Ipul. 20 Januari 2021 oleh Gus Ipul, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, seorang tokoh, mantan Ketua GP Ansor, mantan Menteri Desa Tertinggal, PDD. ya, dan seorang tokoh yang sekaligus seorang ulama, ya, dan bahwa kita adalah bagian dari Nusantara yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengundang anak-anak muda, orang-orang yang punya komitmen hebat untuk berdedikasi bagi keadilan dan kemakmuran, diundang untuk hadir dalam kegiatan launching dan juga secara online khususnya, dan juga menjadi peserta angkatan pertama dari 20 orang yang akan direkrut dan dididik menjadi elit kapten Sekolah Kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka!